Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya ingin mengetengahkan kepada kita sekalian, kepada pemirsa sekalian, suatu analisa yang amat bagus dari seorang kolumnis namanya Tony Rashid, yang kita juga beberapa bulan-bulan yang lalu kita sering muat tulisannya semacam kolom begitu terhadap satu peristiwa. Kali ini saudara sekalian dia mencoba untuk membuat judul yang dimuat di Oposisi Cerdas ini dengan judul Operasi menghabisi kata menghabisi dengan tanda petik Caimin dan PKB. Jadi tentunya analisa dia ini mungkin dengan sumber-sumber berita ya, ketika Caimin bergabung dengan Anies Rashid Baswedan sebagai cawapresnya Anies Rashid Baswedan. Ini kemudian menurut dia ada beberapa kelompok yang tidak suka terhadap itu. Kenapa Caimin yang tadinya bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi selama 2 periode, kemudian tiba-tiba dia bergabung dengan PKB Gerindra, dan Gerindra juga tidak memberi kepastian tentang pencawapresan beliau, maka kemudian lari bersama dengan Nasdem dan mencalonkan Anies sebagai capres dan dia sebagai cawapres. Itu kemudian ada kelompok yang mencoba mengoperasikan, mencoba untuk menjegal dan menghabisi dalam istilah Tony Rashid ini PKB dan Caimin sendiri. Saudara sekalian, Tony Rashid adalah seorang doktor ya, ilmu politik kalau tidak salah, sosial politik. Dia adalah seorang pengamat politik dan soal-soal kebangsaan, dan seorang wartawan yang terkenal. Baiklah, coba kita bacakan analisa dan uraian beliau tentang masalah tersebut. Kini peluru mulai diarahkan ke Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang akrab disapa Caimin. Pasalnya bukan saja karena Caimin mendampingi Anies Baswedan, tapi lebih karena Caimin telah memperbesar peluang kemenangan bagi Anies Rashid Baswedan. Setelah Caimin dan PKB gabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, operasi bertahun-tahun dalam rangka menghancurkan atau black campaign terhadap Anies Baswedan khususnya di kalangan Nahdliyin Jawa Timur dan Jawa Tengah akhirnya kandas. Operasi sistematisasi Anies sebagai tokoh kontra NU menjadi berantakan dengan keputusan PKB mengusung Caimin sebagai cawapres Anies Rashid Baswedan. Stigmatisasi Anies dengan tuduhan politik identitas, tuduhan bahwa Anies didukung oleh kelompok intoleran, Anies dikerumuni oleh orang-orang di sekitarnya yang ekstrim kanan, kini berangsur mulai meredup. Pada akhirnya ini memberi kesimpulan bahwa semua tuduhan kepada Anies selama ini memang tidak ada faktanya, secara substantif adalah salah objek. Meski Anies Baswedan telah 5 tahun memimpin DKI Jakarta dan membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah dan fitnah, tapi tidak cukup mempan untuk menghadapi gelombang operasi black campaign atau kampanye hitam yang dijalankan secara sistematik dan dilakukan oleh orang-orang profesional. Baru setelah Caimin bergabung, mata dan kesadaran publik mulai terbuka bahwa tuduhan itu merupakan kampanye hitam belaka. Caimin telah mengubah peta Pilpres 2024. Merapatnya Caimin ke Anies berhasil mengubah semua skenario Pilpres, khususnya terhadap Anies. Satu-satunya cara yang saat ini dianggap efektif untuk menghentikan kemenangan Anies adalah habisi Caimin dan PKB. Seorang kawan ngasih info bahwa dana sudah cair untuk operasi habisi Caimin dan PKB. Info ini kuat karena datang dari orang yang mengaku terlibat dan terima dana. Setelah sukses menggagalkan Hovifah untuk mendampingi Anies Baswedan, tapi tampaknya tidak terhadap Caimin. Secara politik, Caimin boleh dibilang satu kelas di atas Hovifah, lebih matang karena lama telah menganahodai sebuah partai politik yang dimiliki oleh warga Nahdliyin yaitu PKB. Saudara sekalian, sebagaimana diketahui, Caimin atau Muhaimin Iskandar ini memimpin PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, hingga hari ini sudah 18 tahun. Termasuk lama sebagai seorang ketua umum PKB dan jatuh bangun ya, kursinya kurang kemudian bangkit kembali dan lain sebagainya. Operasi untuk menghancurkan Caimin dan PKB akan dilakukan secara masif dan sistematik.
kabarnya melibatkan dana yang tidak sedikit. Pemanggilan Caimin oleh KPK dan pengungkitan kembali isu lama terkait kudeta di PKB adalah tahap awal untuk mengoperasi Caimin. Ini menjadi kesempatan bagi Caimin untuk membuka kotak Pandora soal kudeta. Dari keterangan Caimin, tidak ada kudeta di PKB. Informasi Caimin sepertinya telah mampu mengubah keyakinan publik, detail, jelas, dan diungkapkan oleh pelaku yang siap menghadirkan bukti dan saksi. Pasca deklarasi Anies Caimin di Hotel Majapahit, Surabaya, 70-80% seluruh mulai fokus ditembakkan ke Caimin dan PKB. Ada logistik khusus yang kabarnya memang disiapkan untuk kerjain Caimin dan downgrade PKB. Operasi untuk menghabisi Caimin dan PKB butuh effort atau dorongan lebih besar. Sebab Caimin ketum Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene pemilihnya adalah warga Nahdlatul Ulama. Pemilih PKB cukup fanatik, militan dan solid. Dari sini operasi dimulai. Caranya pecah belah warga NU. Kabarnya upaya ini akan dilakukan oleh lebih gencar lagi. Mari kita lihat kalau ini benar-benar terjadi, maka info tentang operasi itu layak untuk dipercaya. Warga NU tidak semua pilih PKB, itu betul. NU itu khitah dan tidak berpolitik praktis. Ini juga betul. Semua warga Nahdiyin tahu bahwa NU sebagai organisasi itu netral. Tapi kenapa narasi itu kencang setelah Caimin dideklarasikan jadi cawapres Anies? Mengapa ada yang mengancam kepada pihak-pihak tertentu untuk mendukung Anies Caimin? Caimin tidak mewakili NU secara struktural, ini juga betul. Tetapi apakah Caimin tidak mewakili warga Nahdiyin? Apakah PKB tidak mewakili suara Nahdiyin? Bukankah pemilih PKB hampir semua warga Nahdiyin? Terus siapa yang dianggap mewakili kaum Nahdiyin di partai dan Pilpres 2024? Kalau nanti ada cawapres lain dari tokoh NU, mereka tentu layak disebut sebagai wakil dari kaum Nahdiyin juga, sama-sama mewakili kaum Nahdiyin. Karena mengambil cawapres dari tokoh NU tujuannya memang ingin mendapatkan suara dari warga Nahdlatul Ulama. Kan simpel cara menyimpulkannya, mengapa harus dipersoalkan? Kelebihan Caimin, dia punya mesin partai. Caimin telah puluhan tahun menyuarakan kepentingan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin melalui parlemen. Kalau bukan PKB, partai mana yang all out memperjuangkan kepentingan warga NU? Nah, ini butuh strategi kelas tinggi kalau mau operasi terhadap Caimin. Dengan operasi ini akankah PKB terdowngrade atau suaranya akan menurun drastis? Atau justru itu menjadi spirit atau semangat PKB untuk semakin solid? Demikian kawan-kawan sekalian, sebuah kolom tulisan yang menarik yang dianalisa oleh seorang doktor ilmu politik yaitu Tony Rashid yang amat terkenal, ya cukup terkenal lah bagi kita karena memang banyak analisa-analisa yang menyentuh ya, dan banyak diminati oleh kaum terpelajar atau kaum yang suka membaca berita-berita yang berkaitan masalah analisis. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah kira-kira jadi singkatnya bahwa ketika Anies dihantam dengan berbagai narasi tentang misalnya radikalisme, dia kelompok kanan lah, kelompok Islam kanan, kelompok radikal dan lain sebagainya, tidak mempan, dan Anies terus maju, terus dengan dukungan yang luar biasa. Kita lihat saja ketika dia ke daerah-daerah atau apa disambut oleh masyarakat luar biasa. Puluhan ribu orang menyambut mengiyakan dia sebagai presiden. Yang kemudian Caimin menyandar sebagai cawapresnya dan memberi dukungan PKB, yaitu PKB, PKS, dan Nasdem, maka hampir tidak ada jalan lain untuk mengatakan Anies itu radikal lah, apalah, dan macam-macam gitu, atau pengusung politik identitas lah, karena Caimin adalah seorang tokoh yang lahir dari kandungan Nahdlatul Ulama, sekaligus juga memimpin PKB yang juga dilahirkan dari kandungan Nahdlatul Ulama atau NU, tokoh-tokoh NU pada saat itu ya, di masa Gus Dur, para kiai-kiai, dan hingga hari ini mereka setia juga. Sebagian besar dari warga Nahdiyin itu setia mendukung PKB, dan saya kira yang selama ini membawa aspirasi yang paling kental untuk
Mas Prasi Nahdien adalah PKB. Nah, maka PKB ini menurut informasi dan saya bahwa ada sudah upaya untuk menghantam Caimin ini begini rupa. Nanti mereka sudah siapkan peluru, uang dan segala macam untuk menghancurkan Caimin maupun PKB. Dan awal mulai digarap Caimin itu misalnya dipanggil KPK dalam kasus yang tidak jelas 12 tahun yang lalu. Yang KPK tiba-tiba ini kemudian banyak mendapatkan kritik dan protes dari publik bahwa dianggap KPK adalah berpolitik dan lain sebagainya, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan lain sebagainya. Nanti kita lihat aja ke depan. Nah, saudara sekalian, demikianlah tambahan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Dr. Tony Rashid tadi. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.